kembali pada ibadah online hari ini. Sekarang saya mengajak teman-teman untuk memberikan salam damai ke teman-teman di sekitarnya. Bisa kasih juga ke kita dengan tanda love seperti ini. Salam damai semuanya. Salam damai. Nah, kita hari ini mau mulai ibadah kita hari ini dengan bersukacita. Kita mau memberikan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita dengan menyanyikan Hai Dunia Gembiralah. Tuhan, terima kasih karena Kau telah berkati kami untuk mengikuti ibadah online hari ini. Sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat bisa mengikuti ibadah online ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Oke, nah teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Sehat-sehat, baik kan ya? Kada tuh baik? Baik dong. Bu Hana baik? Baik sekali. Oke, aku juga berharap teman-teman di rumah juga baik semua. Nah, tema hari ini kita mau berbicara tentang taat, ya. Teman-teman selama seminggu ini masih ingat nggak udah taat apa aja? Atau ada yang belum tahu taat itu apa? Nah, aku harap lagu kali ini kita mau belajar apa itu taat. Kita mau nyanyikan T-A-A-T, taat. Mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Mari kita sama-sama pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, mari kita bawa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bawa dengan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan.
Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati Pak Liwar yang akan memberikan firman Tuhan, Tuhan tolong berkati. Berkati Pak Liwar. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Ya, Pak Liwar berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab. Silakan kalian siapkan Alkitabnya di rumah dan mengikuti pembacaan firman Tuhan. Kita buka dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Ya anak-anak, kalau kalian membutuhkan atau menginginkan sesuatu, apa yang kalian lakukan? Coba. Ya, tentunya kita minta kepada orang tua ya. Tapi selain minta kepada orang tua, kita juga pasti papa mama ya berdoa dong gitu ya. Jadi kita bisa berdoa minta kepada Tuhan. Tentunya begitu. Nah, setelah kita dapatkan, apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan bersukacita, kita akan senang. Tetapi jangan lupa satu hal, kalau kita sudah dapat, kita sudah senang, bersukacita, jangan lupa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita harus bersyukur dan juga tetap taat kepada Tuhan. Nah, hal itu sama halnya dengan apa yang kita baca pada hari ini, yaitu tentang keluarga Bapak Yusuf dan Maria.
Mereka bersukacita karena mereka sudah dikarunia oleh seorang anak laki-laki. Ya. Bayi Yesus sudah lahir. Mereka tentu sangat bersukacita, sangat bergembira. Tetapi tidak sampai di situ anak-anak. Mereka ingat harus taat kepada firman Tuhan. Nah, menurut firman Tuhan, bayi yang berumur 8 hari harus diserahkan kepada Tuhan supaya dikuduskan. Biasanya pada saat itu anak itu akan diberi nama. Nah, anak-anak pada saat itu berdasarkan hukum Taurat, bayi yang berumur 8 hari itu disunatkan. Nah, tetapi kita saat ini tidak berlaku lagi yang namanya sunat. Kalian ingat enggak? Ketika dulu kalian masih kecil, masih bayi, dibawa oleh papa mama ke gereja lalu diapakan? Ya, dibaptis. Itu artinya diserahkan kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan dan tanggung jawab itu ada pada papa dan mama untuk mendidik kalian di dalam Tuhan. Itulah apa yang dilakukan oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Mereka bersukacita, mereka bergembira, tetapi tetap taat melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Yang waktu itu adalah hukum Taurat. Nah, siapa lagi yang bersukacita? Tidak hanya Bapak Yusuf dan Maria. Ada seseorang yang sudah sangat tua di Yerusalem. Ya, namanya Bapak Simeon. Ia dibimbing oleh Roh, lalu dia datang ke Yerusalem. Dia menatang bayi Yesus itu, mungkin matang itu gini ya mungkin sambil digoda lah gitu sekarang aja, tang tingtung mungkin begitu ya. Nah, dia menatang bayi Yesus dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena dia dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia tidak akan meninggal sebelum melihat Sang Mesias. Nah, bayi Yesus itulah yang disebut sebagai Mesias. Karena itu dia mengungkapkan sukacitanya, senangnya sambil memuji Tuhan. Nanti kalian bisa cek di Lukas 2 ayat 29 sampai 32 itu pujian Simeon. Pujian Bapak Simeon bersukacita ya, karena janji Tuhan kepadanya sudah terlaksana. Dia mengatakan di situ, sekarang aku meninggal, tapi aku bersukacita karena aku telah bertemu dengan Mesias itu. Tidak hanya itu, tidak hanya Bapak Simeon. Ada lagi satu namanya Ibu Hana. Ya. Dia seorang nabiah, umurnya sudah 84 tahun anak-anak. Dia juga datang ke Bait Allah. Dia menggendong bayi Yesus, bahkan dia menjelaskan bahwa bayi Yesus inilah yang akan memberikan kelepasan kepada bangsa Israel, kepada Yerusalem. Yerusalem artinya itu sebuah perlambangan tentang bangsa Israel, karena Yerusalem itu adalah tempat atau pusat peribadahan orang Israel. Dia juga bersukacita menjelaskan tentang siapa bayi Yesus itu. Jadi ada sukacita, ada ketaatan. Mereka taat menantikan kehadiran Tuhan Yesus. Mereka taat dituntun oleh Roh datang ke Bait Allah untuk bertemu dengan bayi Yesus, Sang Mesias yang telah dijanjikan itu. Anak-anak, tentunya kita juga bersukacita, bukan? 2 hari yang lalu kita telah merayakan hari Natal. Kita bersukacita karena Allah di dalam Yesus Kristus turun ke dalam dunia untuk lahir, menderita, mati, bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Nah, kita pun bersukacita tidak sampai di situ. Kita juga harus tetap taat kepada Tuhan. Bersukacita itu tentu boleh-boleh saja. Gembira, senang, tetapi harus tetap taat. Anak-anak biasanya kalau kita dapatkan sesuatu senang gitu ya. Nah, kadang orang lupa. Saking senang, saking bersukacitanya, euforia kesenangan, lalu lupa bersyukur, bersukacita. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Karena kita harus bersukacita, tetapi juga tetap taat di dalam Tuhan. Nah, tunjukkanlah sukacitamu dan ketaatanmu kepada Tuhan
di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita bisa lihat, kita buka dari 1 Tesalonika ayat 18. Coba. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Mungkin kita cukup menghafalkan ayat 18 itu, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di situ ada apa, Nak? Kita diminta untuk bersukacita. Bersukacitalah. Lah itu berarti perintah. Tuhan memerintahkan kita untuk bersukacita ketika kita merasakan berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Selain itu apa? Sebab itulah kehendak Allah. Bersukacita adalah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Dan bersukacita itu kapan? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Waktu kita susah, waktu kita senang, dalam keadaan apapun, emosi, perasaan kita harus tetap bersukacita. Itu firman Tuhan, ya. Jadi intinya hari ini kita harus belajar bagaimana kita bersukacita atas kehadiran Sang Mesias Kristus juru selamat kita ke dunia ini, dan juga kita taat di dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Seperti Bapak Yusuf dan Ibu Maria tadi, mereka bersukacita tetapi mereka taat. Datang ke Yerusalem walaupun jauh, ya, jangan pikir itu dekat loh, jauh, ya. Mereka datang untuk menyerahkan Yesus, dikuduskan sebagai anak sulung mereka dan diberikan nama. Dan ingat namanya siapa? Yesus, sesuai dengan yang diberikan oleh malaikat ketika dia menemui Maria pertama kali. Anak-anak, mari kita belajar bersukacita, bersyukur, tetapi tetap taat kepada Tuhan. Amin. Mau bersukacita? Ya, bersukacita senantiasa dan tetap taat. Taat di dalam kita melakukan apapun, apa saja, ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh diselamatkan karena kehadiran-Mu di dunia ini. Kehadiran-Mu ya Yesus boleh menyelamatkan setiap kami. Tentunya kami sudah bersukacita dan merayakannya pada 2 hari yang lalu. Tuhan, terima kasih. Namun kami juga memohon kepadamu supaya kami juga tetap taat di dalam kehidupan kami setiap hari, dalam segala hal, dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, karena ketaatan itulah yang menunjukkan kami terus berpengharapan kepadamu pada kedatanganmu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, beri kami tubuh yang sehat di dalam kami melakukan setiap aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian anak-anak firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita boleh menjadi anak-anak yang terus bersukacita dan tetap taat kepada Tuhan. Teman-teman masih semangat? Masih semangat? Oke. Nah, sesuai firman tadi, mari kita terus taat dalam Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, karena dengan memuliakan nama Tuhan kita bersukacita di dalamnya. Aku memuliakan Tuhan. Bergembira
kita tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberkati kami dari awal hingga akhirnya ibadah online hari ini. Selalu sertailah kami dalam hari-hari ke depan, bimbinglah kami dan tuntunlah kami agar kami dapat melakukan kegiatan kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Bapa, terima kasih.